kebetulan saya ditunjuk sebagai Wakil Menteri dan ada beberapa hal yang saya ingin wujudkan dalam sisa 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini. Salah satunya adalah membangun double track Nah, itu yang akan saya rel ganda dari Jakarta sampai Surabaya. Betul, Ya, itu yang akan salah satunya. double track ini, ya ini suatu momen yang istilahnya ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia ya, khususnya Pulau Jawa. Karena tradisi kita kan pulang kampung. Ya. Istilahnya itu yang paling besar kuotanya ya. Itu hambatan apa yang berhadapi, Pak? Hambatan sebenarnya klasik ya kalau Ya. untuk membangun infrastruktur ini biasanya adalah masalah tanah. Ya. Pembebasan lahan di kita itu memang kecepatannya tidak seperti halnya di negara yang lain yang memiliki yang disebut eminent domain law. Eminent domain law itu kalau di negara-negara yang lain itu manakala negara itu membutuhkan maka hak privat harus gugur gitu ya. Kalau di kita tidak tuh, Pak. Ya, walaupun haknya hilang, kemudian berapa ganti rugi yang fair itu bisa berjuang masing-masing orang. Kalau di sana gitu ya. Kalau di sana ya, jadi bisa nanti pengadilan menentukan lebih besar dari yang lain bisa aja. Karena mungkin seseorang yang punya warung di perapatan akan berbeda dengan seseorang yang punya rumah yang tidak di perapatan. Karena dia kehilangan hak oportunitas. Ya, Hanya untuk dagang segala macam ini hilang gitu ya. Mungkin education mereka tidak mengerti kan hal. Apakah undang-undang kita ada nggak sih seperti itu, Pak? Nah, kita Itu saya tanyakan. setelah kita berjuang segala macam, kita sekarang sebetulnya punya undang-undang baru, undang-undang untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Ya. Tapi memang undang-undang ini karena baru saja diimplementasikan gitu ya. Jadi belum rasanya belum memiliki satu pengalaman di mana kita bisa membebaskan lahan itu dengan lebih mudah. Nah, sekali lagi itu yang kita hadapi. Tidak hanya di kereta api, jalan juga begitu ya. Gitu. Jadi, di Indonesia ini makanya joknya salah satunya adalah jalan kenapa belok-belok, oh begitu ke sana ini rumah Pak Lurah dia nggak mau dipindah gitu ya, dia belok gitu kan. Itu jok dari dulu sehingga jalan kita itu tidak seperti halnya di San Francisco atau LA yang grid system ya. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D gitu kalau di sana. Kalau di sini nggak, belok sana, belok sini. Tapi ada yang bilang itu lebih romantis katanya. Tapi paling tidak sudah berjalan ya, Pak? Insya Allah kalau untuk double track Jakarta Surabaya itu sekitar 727 kilo ya. Dan memang dari zaman Belanda dulu kita nggak bangun apa-apa di situ gitu. Nah ini ada keinginan dari Presiden dan Wakil Presiden untuk oke, di zaman kita sekarang coba kita wujudkan satu yang bisa menjadi kebanggaan kita semua. Ya. Dan ini memang dilakukan oleh putra-putri kita sendiri semua. Dari sisi perencanaan, dari sisi inovasi, ada beberapa teknologi baru, misalnya teknologi cerucuk bambu, jadi membuat satu pondasi yang pakai bambu gitu. Anyaman bambu di lapangan ini untuk menanggulangi daerah yang sering tergenang yang namanya pasang atau rob kalau di Semarang. Oh, itu dilalui, Pak? Itu dilalui dan itu akan merupakan salah satu inovasi yang kita lakukan di situ, dan ini merupakan paten karya anak bangsa. Juga biaya itu mandiri juga, Pak ya? Mandiri juga, dan kita tidak menggunakan bantuan luar negeri untuk ini, kecuali tentu relnya ya, karena sayangnya rel itu belum bisa diproduksi dalam negeri. Suatu saat pasti bisa. Suatu saat kalau bisa kita bisa 100%. Amin. Tapi yang lain semuanya dari teknologi, dari sumber daya manusia, perencanaan, konstruksi dan sebagainya kita lakukan oleh tenaga lokal. Dan insya Allah 2013 Desember semuanya selesai. Sehingga 2014 sekali lagi yang namanya kereta api ini transportasi sejuta umat, semua orang naik itu gitu ya. Kita akan bisa melihat transportasi antar Jakarta Surabaya lebih nyaman lagi karena jumlah kereta apinya bisa kita tingkatkan. PT Kereta Api pun sudah merespons ya dengan misalnya memesan 100 lokomotif dari GE, General Electric di Amerika, dan 2000 flat car ya, di samping gerbong-gerbong baru ini untuk barang, tapi juga ada yang untuk penumpang juga mereka akan lakukan itu. Jadi insya Allah lah itu akan merupakan salah satu yang benar-benar sekali lagi tidak hanya no action talking only gitu ya, NATO kan, tapi ini benar-benar kita berbuat sesuatu ya. Gitu. Tapi gini Pak, maaf, ada suatu action yang mungkin mendadak. Kemarin ada kejadian di Cilebut itu Pak. Ya. Itu tanggap darurat dan sepertinya memang sudah dilakukan oleh pihak perhubungan. Itu pakai istilah apa Pak kira-kira untuk tanggap daruratnya? Tanggap darurat kita biasanya melakukan quick response. Ya, quick response ini tidak hanya quick response biasa tapi terkoordinasi, koordinatif
quick response yang saya lakukan tentu bersama-sama dengan semua pihak yang terkait, tidak hanya di Kementerian Perhubungan saja, tapi juga di operator, di TKAI, dan juga dinas-dinas perhubungan setempat, misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan Dinas Perhubungan Jawa Barat, ya, untuk mengatur ataupun menanggulangi, menata kembali pada prioritas sisi sebelum ini semua secara sempurna nanti kembali kepada kondisi awal. Kita lakukan pengaturan transisi di lapangan. Karena itu kejadian alam Pak ya? Murni kejadian bencana alam. Dan satu hal mungkin juga masyarakatnya harus paham, karena kondisi itu di bawah, ya itu mungkin bandel itu, yang saya bilang undang-undang yang tidak taat aturan. Taat aturan. Ya memang salah satu yang kita inginkan ke depan adalah pola-pola tata ruang yang benar-benar bisa di-enforce, artinya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata ruang, dan juga ini disupport oleh masyarakat secara umum. Perubahan tata ruang itu pasti akan mempengaruhi pola transportasi. Paling gampang adalah kalau rumah kita jadikan warung, jumlah transportasinya pasti berubah. Kalau orang kan biasanya orang keluar pagi, sore masuk. Coba kalau warung atau salon gitu ya, ada orang lalu-lalang di situ, itu pasti dalam skala besar nantinya kalau kita kumulatifkan akan mempengaruhi bangkitan lalu lintas kepada jalan ataupun lalu lintas lain yang di situ, jumlah orang segala macam. Nah, inilah yang disebut sebenarnya bahwa perencanaan tata ruang dan transportasi itu sebagai dua sisi mata uang. Keping mata uang gitu ya. Kalau transportasinya benar tapi tata ruangnya nggak benar, hasilnya juga nggak bagus. Sebaliknya juga, begitu ya. Kalau ya transportasinya yang nggak benar, tata ruangnya benar, ini juga tidak optimal. Dua-duanya harus dibenahi. Kembali ke double track nih Pak. Dari keunggulan double track itu apa kira-kira Pak? Karena saya pernah ikut wawancara Bapak di MNC tentang masalah perekonomian. Ya, beberapa perusahaan udah mendukung tentang keberadaan double track ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Ya, kalau untuk keberadaan dari double track dari kereta api tentu dengan adanya double rel seperti itu kapasitas menjadi 2 kali lipat. Bahkan kalau kita efisiensi lagi bisa 2,5 sampai 3 kali lipat ya. Dengan itu semua tentu frekuensi dari kereta api barang dan penumpang bisa meningkat. Terutama kereta api barang di Jawa ini ya. Jawa ini kan 60% dari penduduk Indonesia ada di Jawa. Ya, itu semuanya di Jawa. Kemudian dominasi dari kekuatan finansial Jakarta dan Surabaya itu merupakan anchor dari Indonesia. Jadi kalau menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya itu otomatis menghubungkan backbone utama ya, dari ekonomi Indonesia sebetulnya. Surabaya ini terkenal sebagai pusat distribusi untuk timur Indonesia. Jadi barang-barang untuk ke Sulawesi, ke Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur biasanya kan Surabaya. Sedangkan kalau Jakarta di samping nasional tapi juga ke arah barat. Ya. Nah, memang yang saya lakukan sekarang adalah mulai mewartakan ini kepada dunia usaha sebagai peluang untuk mereka. Ya. Misalnya begini, kalau kita sudah punya double track, maka tentu ini akan paling tidak akan mampu untuk memberikan jalur logistik baru. Tapi tidak berhenti di situ. Mungkin di sepanjang jalur ganda ini nanti akan ada orang yang mau membangun kawasan industri baru. Macam pool gitu Pak ya? Betul, kawasan perdagangan baru, kawasan logistik baru, bahkan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan UMKM ya. Jadi turisme juga mungkin terbuka lebar, nanti mungkin ada ibu-ibu dari Jakarta yang ingin wisata batik di Pekalongan, itu dimungkinkan lebih singkat waktunya kan. Pagi datang, belanja batik, makan kuliner di sana kan, wisata kuliner, sore bisa pulang gitu ya. Bisa juga itu. Dan itu serba efisien. Dan itu sangat efisien. Betul. Dan sangat nyaman, aman. Biasanya kalau sekarang ini yang sudah timbul kan misalnya wisata ke Cirebon itu sudah umum nih sekarang ya. Ke Cirebon itu makan kuliner Cirebon, kemudian juga batik itu resmi gitu ya, kan di situ ya. Ini tentu dengan adanya keberadaan double track ini tidak hanya sampai Cirebon, nanti justru sepanjang Pantura ini itu bisa berkembang dengan lagi gitu ya, dengan lebih giat lagi. Di samping tentu ada beberapa pusat-pusat pertumbuhan baru, misalnya di Cepu, Bojonegoro itu kan sekarang minyaknya akan mulai beroperasi. Ini akan menjadi the so-called Texasnya Indonesia katanya. Amin. Ya, itu kan nanti akan berkembang luas. Nah, itu akan jadi pusat pertumbuhan baru dan akan mewarnai juga pertumbuhan di sepanjang jalur pantai utara Jawa.
Kalau dibayangkan sih memang sih pastinya akan dihidupkan Pak. Pasti akan hidup gitu ya. Kalau dari sisi teori tata ruang itu pasti akan dengan ketersambungan ini, dengan konektivitas ini, maka yang terjadi utara Jawa ini akan menjadi koridor. Mungkin kita akan tidak melihat desa lagi di situ, karena desanya sudah jadi kota semua gitu ya. Nyambung ini ya, istilahnya desa kota itu jenis desanya. Ya menarik sih Pak ya.